Baik anak-anak, pada pelajaran matematika kali ini kita akan melanjutkan materi penjumlahan pecahan campuran. Silakan anak-anak buka buku LKS matematikanya halaman 8. Jika sebelumnya kita sudah belajar mengenai penjumlahan pecahan biasa, kali ini kita akan masuk ke penjumlahan pecahan campuran. Bedanya bagaimana? Nah, sebelumnya Bika ingatkan kembali bahwa kemarin itu yang kita jumlahkan adalah pecahan biasa. Contohnya adalah misalnya 1/3 ditambah 1/3 atau 1/5 ditambah 1/5. Nah, pecahan 1/3 nih, kemudian 1/5 itu namanya adalah pecahan biasa karena bentuknya dia sederhana sekali, biasa. Ini disebut pecahan biasa. Untuk kali ini kita akan menjumlahkan pecahan campuran. Pecahan campuran itu bentuknya yang dia ada bilangan, kemudian ada pecahan. Misalnya 2, 1/3, kemudian 3, 2/5. Nah, seperti ini. Ini namanya adalah pecahan campuran. Lalu apakah sama? Apakah sama tentang cara menjumlahkan antara pecahan biasa dengan pecahan campurannya? Tentu berbeda. Untuk pecahan biasa, bagi yang penyebutnya sama, bisa langsung dijumlahkan pembilangnya, tetapi yang penyebutnya berbeda itu harus dicari KPK-nya terlebih dahulu. Tapi kalau untuk pecahan campuran, ada langkah tambahan lagi yang harus kita lakukan. Jadi di halaman 8 di bukunya anak-anak itu sudah dijelaskan ada 2 cara di situ. Tapi di sini Bu Ika akan mengajarkan dengan salah satu caranya saja. Semoga cara ini bisa anak-anak pahami dengan lebih mudah. Caranya seperti ini. Contoh, kita langsung latihan soal saja ya. Contoh, soal yang pertama, 2 1/3 ditambah 1/2/5. Misalnya Bu Ika punya soal seperti ini. Nah, ini cara mengerjakannya bagaimana? Langkah yang pertama, peraturannya ya, silakan perhatikan. Langkah yang pertama itu adalah ubah menjadi pecahan biasa. Jadi anak-anak harus mengubahnya dulu menjadi pecahan biasa dulu. Langkah yang kedua adalah mencari KPK. Ya, jika penyebutnya berbeda, harus dicari KPK-nya dulu. Tapi jika penyebutnya nanti sama, tidak usah dicari KPK, langsung bisa dijumlahkan. Nah, baru nanti akan bisa kita cari tahu hasilnya. Jadi peraturannya ini dulu ya anak-anak, harus mengetahui 2 ini dulu. Ubah jadi pecahan biasa dulu. Lalu setelah itu kalau penyebutnya berbeda, baru dicari KPK-nya. Begitu. Oke. Langkah yang pertama, cara menjadikan pecahan biasa, kita fokus ke sini dulu ya. Ini adalah ruas pertama dulu. Kita jadikan pecahan biasa. Caranya adalah yang bawah dikali yang depan, ditambah yang atas. Nah, kita kasih tanda seperti ini aja. Jadi artinya 3 dikali 2 ditambah 1. 3 kali 2, 6, tambah 1, 7. Tulis 7 di sini, tulis penyebutnya. Penyebutnya adalah 3. Nah, caranya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa hanyalah seperti itu. Dikali, kemudian ditambah. Ini juga sama, dikali, ditambah. Jadi 5 kali 1 tambah 2. 5 kali 1, 5, tambah 2, 7. Jangan lupa tanda penjumlahannya ya. Berarti ini tadi 5 kali 1 tambah 2 adalah 7/5. Nah, sama dengan titik-titik. Kita sudah ubah menjadi pecahan biasa. Nah, padahal kalau menjumlahkan pecahan itu penyebutnya harus sama. Ini masih beda kan?
berarti belum bisa dijumlahkan. Harus diubah atau harus dicari KPK-nya dulu. Caranya mencari KPK kemarin bagaimana? Kita buat pakai tusuk sate. Seperti ini. Nah, dibagi bilangan yang terkecil. Yang terkecil antara 3 dan 5 itu kan 3. 3 ya, berarti dibagi 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 5 bagi 3 nggak bisa, tetap ditulis 5. Dibagi bilangan terkecilnya berapa? 1, salah. 1 ini tidak boleh dibagi 1 karena hasilnya tetap sama. Jadi tidak ada artinya. Jadi dibagi ke bilangan yang di atasnya. Atasnya berapa? 2. 2 nggak bisa. 2 kan nggak ada. 2, 3, 4 kan nggak ada. Kita antara 1 sama 5. Berarti kan 5 yang paling kecil. 1 dibagi 5 kan nggak bisa. Tetap ditulis 1. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Kalau di sini akhirnya udah 1 seperti ini, berarti sudah berhenti ya. Jangan dibagi-bagi lagi, karena sudah tidak ada maknanya lagi. Kan dibagi 1 nanti hasilnya tetap sama. Jadi kalau sudah di sini 1, di sini 1 sudah berhenti ya. Jadi ketemu KPK-nya adalah 3 kali 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Oke. Kita tulis di sini aja ya. Harusnya di sini, tapi Bu Ika geser di sini saja. Berarti penyebutnya ketemu 15. Nah, 3 biar jadi 15 berarti dikali 5. Kalau di bawah dikali 5, atas juga dikali 5. 7 kali 5 sama dengan 35. Ditambah, sekarang yang ini. 5 biar jadi 15 berarti dikali 3. 5 kali 3 kan 15. Kalau bawah dikali 3, atas juga dikali 3. 7 dikali 3 sama dengan 21. Nah, sekarang kan penyebutnya udah sama. Berarti tinggal kita jumlahkan saja. 35 tambah 21 sama dengan 56 per 15. Jadi deh, jawabannya adalah 56 per 15. Ini Bu Ika menuliskannya seperti ini, itu sama dengan begini ya anak-anak. Sama dengan begini. Ini adalah sama. Cuman kalau ini Bu Ika jadikan satu, kalau ini dipisah-pisah. Tapi caranya atau maknanya sama dengan seperti ini. Ya hanya seperti itu saja anak-anak. Nah anak-anak, tadi penjumlahan pecahan campuran antara 21/3 ditambah 1/2/5 ketemunya adalah jawabannya 56/15. Nah, tetapi sebenarnya ini belum selesai. Kalau di atas lebih besar dari yang bawah, ini harus disederhanakan. Tetapi penyederhanaan ini nanti ada caranya lagi, yaitu yang atas dibagi yang bawah. Tapi untuk kali ini anak-anak silahkan sampai di sini dulu aja. Untuk selanjutnya, besok akan Bu Ika ajarkan tentang cara menyederhanakan pecahan. Untuk kali ini sampai di sini dulu sudah benar, tapi besok harus disederhanakan ya. Ini dibagi ini. Oke, sampai di sini dulu anak-anak. Setelah ini nanti akan Bu Ika berikan soal-soal latihan yang harus anak-anak kerjakan.